Ya, di sisi sebelah kiri lagi ini ada gedung Lion Tower. Ini adalah kantor pusatnya Lion Air. Nah, itu ada pesawatnya yang digantung, miniatur pesawat. Ya, yang ingin jadi pilot, ingin jadi pramugara, atau ingin jadi teknisi pesawat, nah silakan masukkan lamarannya ke Lion Tower. Ya, apabila takut ketinggian, nih ada PT Pelni, ya, yang bergerak di bidang pelayaran, ya, penyeberangan Bakahuni, Bali, atau kapal pesiar. Ya, berikutnya di sisi sebelah kiri juga ini ada pusat perbelanjaan. Ini adalah pusat perbelanjaan tertua juga setelah Sarina. Ini dia pusat perbelanjaan Gajah Mada Plaza. Ya, untuk saat ini lobi utamanya masih ditutup karena sedang ada pembangunan MRT fase kedua. Ya, jadi para wisatawan yang ingin berkunjung bisa melalui lobi selatan atau lobi utaranya. Ya, di belakangnya dari Gajah Mada Plaza ini ada markas besarnya Damkar, pemadam kebakaran, nah, yang berada di perempatan Jalan Ponorogo. Ya, pelayanan bis wisata sendiri ini setiap hari, jadi nggak harus di Sabtu dan Minggu. Di hari kerja pun kami tetap melayani, dimulai pukul 10 pagi sampai pukul 5 sore. Ada yang ingin lanjut lagi destinasi wisatanya naik bis tingkat, yaitu ada BW9 ya, yang akan mengantarkan para wisatawan ke kawasan Pantai Indah Kapuk, Pantai Maju. Ya, yang ingin lihat pasir putih Aloha Tokyo, silakan nanti bisa berganti mobil. Berikutnya di sisi sebelah kanan yang banyak tumbuhan. Ya, ini adalah masjid tertua di kawasan Sawah Besar, Mangga Besar, dinyatakan cagar budaya tahun 1972 dengan kubah, ya, dengan kubahnya yang berwarna hijau. Masjid ini bernama Masjid Jami Kebonjeruk. Ya, masjid ini dibangun oleh seorang Muslim dari Tiongkok, Cina. Ya, beliau datang ke Batavia melihat ada sebuah surau di tengah perkebunan jeruk. Lalu beliau bangun surau tersebut dan akhirnya menjadi masjid seperti yang kita lihat barusan. Di sisi sebelah kiri lagi ini adalah gedung arsip di mana disimpannya surat-surat berharga. Ya, peninggalan kolonial Belanda. Semasa hidupnya, ya, yang beliau menyebarkan agama Islam di kawasan Sawah Besar dan Mangga Besar sampai akhir hayat. Akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di dalam masjid tersebut. Jadi yang ingin berziarah silakan. Ya, berikutnya di perempatan jalan ke sisi kanan itu adalah kawasan kuliner, yaitu kawasan kuliner Taman Sari. Ya, di mana para wisatawan bisa mencoba kuliner ekstrim, yaitu sate ular kobra atau sate biawak. Nah, ini di dalam sini ke kanan. Sate biawak ya. Ya, yang mau nyoba sate ular kobra, sate biawak. Nah, Ya. Panji Petualang pernah datang ke sini dan bikin konten, ya, karena dia dapat surat dari netizen, Bang Panji coba deh nyoba sate ular kobra, berani nggak? Beliau datang tapi nggak berani makan. Sisi sebelah kanan bisa dilihat ada jejeran kayu-kayu itu. oh iya. Ya, kayu-kayu itu adalah bukti sejarah di mana pada zaman kolonial Belanda kawasan sini dulunya adalah sebuah dermaga. Jadi di mana kapal-kapal VOC bersandar. Nah, ini kayu-kayunya. Dan mengambil rempah-rempah dari kita. Nah, berikutnya sisi sebelah kiri. Ya, itu ada lampion-lampion. Ya. Lampion-lampion itu adalah bangunan cagar budaya. Itu adalah sebuah museum Chandranaya. Museum itu menceritakan perjalanan masyarakat Tionghoa awal mula datang ke Batavia. Ya, bangunan itu berada di belakangnya Hotel Novotel, makanya hotelnya berbentuk seperti huruf H, agar tidak menutupi cagar budaya yang berada di belakangnya. Ya, di mana Museum Chandranaya itu bangunannya berpetak 9, makanya kawasan Glodok dikenal dengan petak 9. Ya,
Mayoritas masyarakat di Glodok adalah keturunan, karena mereka sudah betah dan menetap dari zaman Batavia dulu ya sampai sekarang. Jadi ada masyarakat di sini merupakan keturunan. Berikutnya di sisi sebelah kiri ini ada gerbang. Ini adalah gerbang kawasan Chinatown Glodok Pancoran. Ya, yang mau kuliner, atau mau berobat, ketemu tabib, ketemu sinse, ini dia sisi sebelah kiri. Nah, di ujungnya yang bangunan warna putih, ya ini adalah bangunan peninggalan Laksamana Tiongkok. Ini adalah sebuah kedai teh. Nah, sebuah kedai teh. Nah, ini banyak yang lagi mencoba nih, ya. Wah, banyak konten kreator nih. Nah, jadi ini teko-teko ini bisa kita coba. Itu adalah teh, ya, teh dari Cina langsung. Jadi kita bisa mencoba secara gratis. Dan itu selalu setiap hari disediakan gelas kertas. Jadi habis minum silakan langsung para wisatawan buang gelasnya ke tempat sampah. Nanti sama pemilik kedai akan selalu diganti dan diganti. Andai kan di tekonya udah habis, sama pemilik kedai akan diisi lagi. Ya, bisa dilihat di bawah kita, ini sudah bukan aspal lagi, ya. Jadi sudah sebuah baja. Jadi di bawah ini masih ada pekerja. Ya, ini kita injekin kepala mereka. Ya, mohon maaf ya para pekerja, kita injek terus. Ya, di hadapan kita bisa dilihat itu di ujung jalan itu ada tulisan Museum Mandiri. Ya, museum ini juga masih aktif ya sebagai bank, yaitu Bank Mandiri. Ya, museum ini masih menggunakan nama asli, ya, nama aslinya peninggalan kolonial Belanda. Nanti kita bisa lihat di depan pintu utamanya. Hanya museum ini yang masih menggunakan nama aslinya. Ya, yang lainnya kebanyakan sudah dihapus, diganti nama sesuai pemiliknya. Kayak ini Museum Mandiri, sisi sebelahnya Museum Bank Indonesia. Jadi udah diganti nama, cuman Museum Mandiri ini masih mempertahankan nama aslinya. Kita sedang berada di perempatan jalan. Apabila kita ke arah kiri, kita bisa berbelanja di pusatnya mainan. Ada pusatnya mainan deh, yaitu Pasar ASMK. Ya, siapa yang mau belanja bisa dijual lagi di kampungnya. Ya, atau mau belanja perlengkapan kamar mandi, di sini juga ada pusatnya, yaitu di Pasar Jembatan 5. Ya. Apabila kita belok ke kanan, kita bisa belanja elektronik, yaitu laptop, komputer di Argo Mangga 2. Bila masih lurus terus, kita bisa ke Ancol, Dufan, ya. Nah, ini dia pintu utamanya, dan tulisan Belandanya ada di atasnya. Silakan lihat ke atas. Netherlands. Ya. Netherlands Handmade Habits. Nah, ini sedang ada pameran nih di Bursa Bank Indonesia, tuh ada jadwalnya 15 Juli sampai dengan 14 September. Nah, yang ingin lihat workshop lainnya, content challenge, silakan yang masuk. Ya, tujuan akhir Kota Tua. Yang ingin lanjut destinasi wisata dengan bis tingkat BW9 ke kawasan Pantai Maju atau Pasir Putih, atau ingin lanjut destinasi wisata pengetahuan, ya, kita di sini ada beberapa museum yang bisa wisatawan kunjungi. Ada Museum Fathahillah, ada Museum Wayang, ada Museum Seni Keramik dan Seni Rupa, dan ke utara sedikit ada Museum Bahari. Nah, Museum Fathahillah, Museum Wayang itu ada 3 dimensinya, dan itu murah meriah. Ya, untuk pelajar 5.000, untuk
pendamping 15.000. Itu sudah bisa lihat 3 dimensinya. Ayo, Museum Fathahillah ada, Museum Wayang ada. Oke, tujuan akhir Kota Tua periksa kembali barang-barang Anda. Perhatikan langkah saat turun. Tidak usah buru-buru ya, tidak usah buru-buru. Perhatikan langkahnya, periksa kembali barang-barang Anda. Nah, yang mau ke pik mobil warna merah sudah menunggu nih, yang mau ke pik. Yeah.